Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait perdagangan internasional. Arti dari perdagangan internasional sendiri di sini adalah kegiatan ataupun aktivitas transaksi dagang antar suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Maksudnya di sini kegiatan ataupun sebuah aktivitas transaksi ataupun kerjasama antar suatu negara. Nah, baik di sini berupa barang maupun jasa dan harus dilakukan melewati suatu batas daerah negara. Yang selanjutnya di sini ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah meningkatkan cadangan valuta asing dan devisa negara. Yang kedua dapat tercukupinya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga di sini ada menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima menjaga stabilitas harga. Yang keenam menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketujuh di sini ada mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang selanjutnya di sini ada faktor pendorong. Yang pertama adalah perbedaan iptek ataupun ilmu pengetahuan teknologi. Yang selanjutnya ada perkembangan iklim. Yang selanjutnya ada tidak semua negara dapat memproduksi suatu barang tersendiri atau suatu produk sendiri. Yang selanjutnya adanya perbedaan selera. Yang selanjutnya ada perbedaan sumber daya alam. Di sini yang selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama tidak amannya suatu negara, kemudian tidak stabilnya kurva atau kurs mata uang asing. Yang ketiga ada kualitas sumber daya yang rendah, dan yang terakhir ada pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Baik, di sini ada yang selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Nah, maksudnya di sini teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan tersebut atau perdagangan internasional serta pertukaran dengan negara-negara lain. Maksudnya di sini pertukaran suatu produk maupun jasa tadi. Yang selanjutnya ada teori merkantilisme, yaitu ekspor dan impor. Di sini adalah suatu cara bagaimana atau suatu cara bagi negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit impor. Nah, maksudnya di sini suatu negara tersebut apabila ingin memperkuat dan kaya harus melakukan ekspor atau mengirim barang dari dalam negeri dan sedikit untuk mengimpor, yaitu mengambil barang dari negara-negara lain. Yang selanjutnya adalah keunggulan mutlak. Teori ini adalah suatu negara apabila suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, jika suatu negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Yang selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan ini karena dapat mengekspor barang dengan biaya yang relatif lebih mudah dibandingkan negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar daripada suatu barang dibandingkan barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang kecil pada barang lain. Yang selanjutnya ada teori modern dalam perdagangan internasional. Yang pertama di sini ada teori proporsi.
yaitu mengembangkan teori komparatif dan teori mutlak untuk menyampaikan teori perdagangan modern. Teori tersebut bisa disebut teori faktor proporsi karena di dalam teori ini lebih menekankan keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang-barang. Yang selanjutnya ada teori kesamaan harga faktor produksi. Menurut Ohlin tahun 1933 menetapkan beberapa alasan mengenai kesamaan faktor penuh tidak terjadi dalam praktik dan menyampaikan bahwa perdagangan bebas membawa kecenderungan ke arah kesamaan harga faktor. Yang selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Di sini sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dan dari masing-masing pihak. Kemudian masing-masing pihak tersebut harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut. Maksudnya di sini suatu pihak itu dapat menentukan suatu keuntungan dan kerugian dari pertukaran ataupun dalam teori permintaan dan penawaran ini. Yang selanjutnya ada ilustrasi peningkatan biaya oportunitas. Peningkatan biaya oportunitas dapat diartikan bahwa negara harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari satu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang hanya cukup untuk memproduksi satu unit tambah komoditas lainnya. Yang selanjutnya ada alasan meningkatnya biaya oportunitas. Di sini munculnya peningkatan ini ada beberapa faktor atau dikarenakan yang pertama ada faktor produksi. Faktor yang tidak homogen. Yang kedua, tidak digunakannya dalam proporsi. Integritas yang nilainya saling sama dengan produksi sama komoditas. Yang selanjutnya equilibrium dalam isolasi. Equilibrium di sini artinya adalah keseimbangan dalam isolasi tanpa adanya perdagangan. Dengan tidak adanya perdagangan suatu negara berbeda dalam keseimbangan saat mencapai kurva indifferent tertinggi yang bisa dicapai oleh batas produksinya. Sekian pemaparan, apabila ada salah kata dan retorika saya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.